presentasi sedang berlangsung, dan nanti ketika ingin bertanya boleh izin ke host yang bertugas untuk bertanya, boleh juga mengirim pertanyaan ke kolom chat. Tapi untuk yang ingin bertanya secara langsung tentunya gantian dan sesuai dengan petunjuk dari host yang bertugas. Sekira itu aturan buat Anandaku dalam pembelajaran di suasana daring atau online. Jadi kita harus aware kalau mikrofon kita aktif. Baik, kita mulai. Sebelumnya saya cek dulu Pak Amran Absan sudah siap, Pak? Siap, Pak, siap. Oke, Ananda Siti dan Nisa sudah siap Pak. juga dari tadi tentunya. Kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai host yang bertugas hari ini, Imran Rusyadi. Saya guru di SMA Negeri 16 Sar. Terkait bahwa Lontara Kids ini sudah ada sejak tahun kemarin. Ada beberapa edisi dan kita menerima beberapa belasan alumni Lontara Kids. Kenapa ada alumni? Karena ada anak-anak peserta didik yang bersedia menjadi host, bersedia menjadi moderator, bahkan ada yang bersedia menjadi presenter ketika Lontara Kids berlangsung. Jadi untuk season 2 ini kami buka kalau ingin menjadi host, moderator atau presenter dalam kegiatan Lontara Kids, silakan daftarkan dirinya, baik itu melalui grup Lontara Kids yang saya sudah sebar atau langsung ke nomor saya, itu boleh. Bapak Ibu guru pembina juga boleh terlibat langsung dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan Lontara Kids ini bisa menampilkan mungkin bakat minat anak-anak, bisa juga menampilkan ekstrakurikuler, prakarya dan lain-lain yang sifatnya bisa didaringkan. Ini sudah ada yang mendaftar, Pak. Bagaimana kalau bakat yang mau ditampilkan bakat seni? Jadi boleh sekali direkam dulu, ataukah kalau bakatnya itu bisa ditayangkan secara live, boleh juga. Jadi banyak cara untuk menjadikan Lontara Kids ini sebagai panggung gratis untuk meluapkan ekspresi positif dari kalangan pelajar. Jadi silakan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Kita buka secara luas dan berharap penonton di berikutnya itu jauh lebih banyak. Jadi jangan kendor, yang melihat hari ini mungkin cuma belasan atau puluhan, tapi karena ada rekaman di YouTube dan ini sedang streaming, jadi kegiatan kita ini tidak selesai ketika kegiatan nanti ditutup. Jadi publikasinya akan tetap ada di dunia maya dan bisa dinikmati oleh siapa saja di luar sana. Jadi silakan Anandaku yang ingin menampilkan bakat minatnya sangat diperbolehkan. Baik, untuk efisiensi waktu kegiatan hari ini saya memperkenalkan 2 orang. Pertama Ananda Siti dan Nisa Anggraini,
Ananda ini seorang pelajar di SMK Telkom Makassar. Jadi Ananda Siti Danisa memberanikan diri untuk tampil menjadi moderator kegiatan hari ini. Sebentar kita lihat penampilan dari Ananda Siti Danisa menjadi seorang moderator. Dan orang kedua tentunya Pak Amran Hapsan, SI SPD MPD. Beliau ini pengajar di SMK Telkom Makassar, juga dosen di STKIP Pembangunan Makassar. Dan yang paling fenomenal, beliau ini sosok mentor di Bimbel Jils, pelatih guru, pokoknya banyak profesi lainnya. Nanti tinggal diperkenalkan oleh Ananda Siti Danisa. Oke, untuk efisiensi waktu saya ulangi lagi, aturan main kita, jangan mengaktifkan mic tanpa izin dari host. Kalau ingin bertanya boleh melalui kolom chat, dan tunggu dipersilakan oleh host Reni. Silakan Ananda Siti Danisa diaktifkan mic-nya. Iya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Imran Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Sebagaimana telah diumumkan, tema webinar kali ini yaitu mengenali gaya belajar siswa. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan pada webinar ini. Yang pertama, webinar berlangsung sesuai jadwal mulai jam 2 hingga jam 4. Kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi atau kegaduhan. Ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah presenter menyelesaikan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada presenter, yaitu Bapak Amran Hapsan, SSI SPD MPD, untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Bismillah. Ini tidak usah dinyalakan mic-nya ya, untuk beri salam cukup dibalas dalam hati saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi semua. Oke, jadi yang hadir pada siang hari ini ya, ada sekitar 12.000 ya, yang hadir. Ya. Oke, jadi ini materi yang unik menurut saya ya. Materi yang unik, ya mungkin ini kebanyakan yang hadir adalah sebagian besar adalah siswa-siswi, ya meskipun ada beberapa rekan-rekan guru yang sempat bergabung. Jadi ini materi yang sangat menarik teman-teman semua. Ini saya panggil apa ya ke siswa-siswa ini, panggil adik-adik saja ya, nggak apa-apa. Oke, jadi ini materi yang sangat menarik buat kalian semua. Kenapa materinya sangat menarik? Karena ini sangat penting ya, ini sangat penting bagi kalian, calon generasi penerus bangsa ya. Pentingnya karena sebagai penerus bangsa maka hal yang paling harus kalian lakukan yang pertama adalah memang kalian harus belajar ya. Belajar apapun itu yang penting kita mempelajari yang baik ya, dan pastinya yang berguna bagi diri pribadi serta lingkungan kita. Nah, cuma ini menarik saya bahas ya, sengaja saya angkat ini karena ini seringkali saya dapatkan beberapa kasus yang terjadi di lingkungan kita, terutama untuk sisi pelajar. Kenapa? Karena di sini saya sering menemukan kasus ya, ada beberapa yang sering curhat misalnya ya, apalagi anak-anak sekarang kan suka curhat ya, suka curhat ke gurunya ya mengenai tentang kondisi yang dialami sehari-harinya. Ya, kebanyakan yang mereka curhatkan adalah tentang sisi pribadinya, terutama dari belajar-belajarnya. Misalnya bilang, Pak, ada temanku jarang belajar, kenapa dia bagus nilainya, ya kan? Sementara saya ini rajin sekali belajar, tapi nilaiku ya biasa-biasa saja dibanding temanku itu yang rajin belajar. Nah, itu kasus seperti itu ya. Itu yang paling sering malah. Ada biasa terjadi kecemburuan sosial sebenarnya ya di lingkungan mereka.
Ini biasanya yang sering lakukan ini adalah yang biasa siswa yang orang apa namanya istilah anak-anak ABG sekarang ya, yang buru ranking ya seperti itu. Tapi itu wajar karena mereka ke sekolah itu kan memang hanya selain untuk menuntut ilmu, juga mereka ingin meningkatkan kompetensi dirinya. Ya, siswa-siswa yang senang bersaing, suka bersaing, yang penting bersaing sehat ya. Ya, pasti mau tidak mau nilai mereka kejar karena nilai yang menjadi patokan bagi lingkungannya mereka. Sehingga mereka terkadang membandingkan dirinya dengan orang lain ya, apalagi dia bandingkan temannya dengan yang sering bagus nilainya dengan diri sendiri. Ya, mereka sering mengatakan hal seperti itu. Bilang ada temanku Pak, rajin apa namanya? Kalau di kelas biasa dia paling duduk di belakang, kemudian dengar musik, dia suka ganggu teman, lempar apa. Pas ulangan, pas ada nilainya, dia tinggi nilainya. Kenapa bisa begini? Nah, hal-hal yang seperti ini, adik-adik semua, ya teman-teman semua, Bapak Ibu guru, hal-hal yang seperti ini yang biasa terjadi ini adanya kesenjangan, ya adanya kesenjangan. Tapi sekarang kan bagus juga ya karena mereka ini berkolaborasi, so ini mereka berkolaborasi, pada akhirnya mereka bisa belajar dengan baik, ya dan nyaman. Meskipun ada kompetisi-kompetisi seperti itu, tapi itu wajar. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana solusinya untuk menanggapi hal seperti itu? Bagaimana solusinya? Ya, nah ini yang harus adik-adik semua perhatikan, Bapak Ibu semua perhatikan bahwa ini yang terkadang kita kurang menyadari bahwa nah ini yang harus teman-teman pahami adik-adik semua ya bahwa masing-masing siswa, masing-masing anak itu ada gaya belajarnya masing-masing ya. Gaya belajar itu pastinya sesuai dengan karakter. Ini saya belum tampilkan materinya ya, teman-teman semua, adik-adik semua, ini belum saya tampilkan ya. Ini saya masih berikan pengantar dulu. Ya, jadi masing-masing siswa itu, masing-masing anak itu ada gaya belajarnya masing-masing sesuai dengan karakternya. Dan ini kita tidak boleh samakan, kita tidak boleh misalkan si A ini gaya belajarnya seperti itu. Nah, kita juga mau ikuti padahal dari sisi karakter itu sudah beda, memang sudah beda ya. Saya pernah juga dapatkan kasus seperti ini, pengalaman siswa-siswa saya di sekolah juga ada pengalaman seperti ini ya. Ada temannya ini kesehariannya dia main game ya. Ya belajar juga sih tapi enggak seberapa lama, paling setengah jam belajar, ya selebihnya main game ya. Sore-sorenya dia pergi naik sepeda ya. Pas ulangan dia bagus nilainya dibanding ada siswa yang rajin sekali belajar ya, rajin mencatat ya seperti itu dan sebagainya. Nah, tapi nilainya agak dibawa dibanding yang tidak terlalu rajin itu ya. Saya tidak mau bahasakan juga malas ya. Saya tidak mau bahasakan. Nah, tiba-tiba dia pelajari ke temannya bilang, "Hai bro, bagaimana cara belajar? Kenapa tinggi nilaimu?" Kau lihat itu bagaimana saya seharian, saya cuma main game segala macam. Ternyata temannya ini dia ikuti caranya. Yang awalnya rajin, dia ikuti menjadi malas belajar, main game juga. Pas ulangan tiba-tiba lebih anjlok nilainya dibanding yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia kesannya ikut-ikutan. Nah, itu kan seperti itu. Makanya saya bilang, ini pengantar ya teman-teman semua, adik-adik semua ya. Ini atas dasar ini, makanya saya coba-coba mau berbagi ke adik-adik semua, terutama yang masih pelajar ini ya. Saya mau berbagi bagaimana cara mengenali gaya belajar. Tapi sebelum saya masuk materinya, saya mau siswa-siswa yang hadir pada siang hari ini, saya mau kita coba ini ya, tenang, ada bukan kuis ya, bukan kuis. Ini ada kebanyakan siswa yang saja di sekolah ini. Nantinya akan kuis ya, tapi tenang ini tidak berpengaruh dengan nilainya di sekolah ya. Siapkan dulu kertas 1 lembar, ya, tidak apa-apa mungkin, atau kalau lewat di HP-nya bisa di HP-nya dicatat ya. Tapi sebaiknya di kertas. Saya beri waktu sekitar 5 menit. 5 menit ya, saya beri waktu 5 menit. Jadi saya ulangi, siapkan kertas selembar saja, ya, boleh ditulis namanya ya, nama lengkapnya. Selembar, saya beri waktu 5 menit. Tuliskan semua, ini soalnya, ya soalnya. Diperhatikan ya. Jadi tuliskan semua cita-citanya, impiannya di kertas selembar itu sebanyak-banyaknya.
Jadi saya ulangi pertanyaannya, tuliskan semua cita-citanya, impiannya, impian apapun itu, semua cita-citanya mulai dari sekarang sampai tahun ke depan, pokoknya semua cita-citanya, apapun itu, tanpa terkecuali. Oke, ditulis dari sekarang, saya beri waktu sekitar 5 menit untuk menuliskannya. Saya matikan dulu suaranya ya. Oke, saya beri waktu 5 menit, berarti nanti saya kembali bunyikan ini mic-nya jam 14 lewat 17 menit. Oke, silakan ditulis dari sekarang. Moderator bisa dipandu nak ya, bisa dipandu moderator, dibantu dulu. Iya, Pak. Tidak, bisa dipandu dulu ya teman-temannya untuk tuliskan semua cita-citanya. Oke, jadi silakan dituliskan semua cita-citanya, impiannya, ya. Karena sebentar ada saya mau perlihatkan sesuatu yang berhubungan dengan cita-cita kalian, ya. Jadi materi hari ini akan saya berikan tambahan sebagai bonus, ya. Jadi yang akan dibahas selain gaya belajar, bagaimana cara mengenali gaya belajarnya kalian, itu saya akan berikan semacam tambahan bonus, ya. Materi yang luar biasa. Kalau adik-adik semua ikuti materi ini di luar, itu kurang lebih kalian harus siapkan dana kontribusi antara 600-an ribu sampai 700-an, sampai 1 jutaan. Begitu mahalnya materi ini, ya. Makanya, tapi ini gratis, ya. Ini gratis. Cuma butuh 2 jam dari kalian untuk ikut materi ini. Oke, silakan dituliskan. Saya masih ada waktu 1 menit. Jadi materi ini materi yang sangat langka kalian dapatkan. Bisa dikatakan ini merupakan materi pengembangan diri, ya. Kalau kalian ikut acara-acara begini di luar itu begitu mahal, ya, harus kalian bayar materi ini. Tapi kalian dapatkan hari ini itu gratis, ya. Demi kemajuan pendidikan, ya. Oke, ini sudah cukup, ya. Nah, ditulis saja dulu ya, disimpan dulu saja ininya. Saya mau share screen, saya mau perlihatkan materinya. Jadi hari ini adik-adik semua itu santai saja ya, santai saja. Tidak usah terlalu tegang ya, anggap saja hari ini santai, hari libur. Saya mau share screen untuk materi yang pertama. Jadi nanti sebentar juga akan ada
video yang akan saya perlihatkan. Mudah-mudahan jaringannya kalian stabil ya untuk ini, untuk terima materi. Oke, izinkan saya share screen ya. Oke. Ini sudah dilihat ya? Sudah dilihat? Nak Danisa, dilihat enggak? Kelihatan juga. Oke, mantap. Ya, sudah terlihat, Pak. Oke, oke, oke. Oke, baik ya. Jadi saya beri judul slide ini adalah tentang mengenali gaya belajar, ya, mengenali gaya belajar. Nah, sebelum saya jelaskan, adik-adik semua ya, Bapak Ibu guru ya, teman-teman semua, sebelum saya jelaskan materi ini, saya mau beri dulu kuis ya. Jadi kalau tadi itu tentang menulis cita-citanya semua, impiannya. Sekarang ini sebelum saya masuk pembahasan tentang gaya belajar, ada kuis yang saya berikan, ada 11 nomor ya yang berisi pernyataan. Setiap soal itu ada pilihannya A, B, C ya. Ada pilihannya A, B, C yang wajib kalian pilih salah satunya. Jadi saya ulangi ya. Jadi ada 11 slide, ada 11 kuis, ada 11 pernyataan nanti yang akan saya berikan. Setiap soal itu ada 3 pilihannya, A, B, atau C. Nah, kalian pilih salah satunya, A, B, atau C. Ya, ditulis ya di kertasnya. Oke, siap ya. Setiap soal ini saya mungkin tahan sekitar 1 menit ya. Oke, baik kita lihat dulu ya. Soal yang pertama. Dipilih A, B, atau C. Ditandai saja, tidak usah ditulis instruksinya. Maksud saya tidak usah ditulis kalimatnya. Cukup ditulis 1A, B, atau C. Seperti itu ya. Oke, saya beri 1 menit saja ya. Untuk kalian memahami, kemudian kalian pilih A, B, atau C. Oke, saya ke nomor 2. Oke, dipilih saja salah satunya ya, enggak usah 2 dipilih. Kecuali kalau ada yang paling mendekati, ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya 1 saja ya. Kecuali kalau sudah terpaksa sekali ada 2 yang dipilih, silakan. Oke, ketiga.
Jadi nomor 3 bagian A, saya selalu dapat menunjukkan arah utara ataupun selatan dimanapun saya berada. Bagian B, saat saya seorang diri, saya biasanya memainkan musik, lagu, ataupun bernyanyi. Bagian C, saya suka merancang, mengerjakan, dan membuat sesuatu dengan kedua tangan saya. Silakan dipilih salah satunya, yang mana yang paling sering kalian lakukan, ataupun yang paling sering kalian ini, oh saya A, B, atau C. Seperti itu, ya. Oke. Permisi Pak, ada yang bertanya di sini di kolom komentar. Apa itu, Mbak Denisa? Ini dari Pak Awal. Tapi bagaimana yang guru ini Pak? Apa instruksinya untuk guru? Iya. Enggak apa-apa, nanti dicatat saja ya. Nanti kan ini bisa diarahkan ke siswa nanti. Ini kan sebenarnya untuk siswa ini. Seperti itu. Oke, ini untuk yang keempat. Yang keempat. Soal yang keempat, silakan. Ini ya. Termasuk nada Nisa juga ya? Iya Pak. Oke, mantap. Oke, ini keempat. Saya suka menulis surat atau jurnal. Bagian B, saya tahu hampir semua kata-kata dari lagu yang saya dengar. Bagian C, saya suka olahraga dan saya rasa adalah olahragawan yang baik. Oke, kalau sudah yang kelima. Nah, ini agak panjang-panjang ya. Coba kalian pahami dulu, baru kalian pilih A, B, atau C. Oke, sudah ya. Next, pertanyaan yang keenam. Ya, nomor 6 itu A dipilih kalau saya sering mencoret-coret di kertas saat berbicara di telepon. Bagian B dipilih jika saya sangat senang berkumpul dan biasanya dapat dengan mudah berbicara dengan siapa saja. Ya, ini kalau misalnya kalian pilih A, kalau perasaannya seperti itu. Bagian B, kalau perasaannya seperti itu. Bagian C juga. Tulisan tangan saya biasanya tidak rapi. Oke. Nomor 7. Ya, nomor 7 bagian A dipilih jika saat dalam acara seminar atau pada saat seseorang berpidato, saya harus melihat pembicaranya. Bagian B, seminar atau pada saat seseorang berpidato, saya cukup mendengarkan saja tanpa harus melihat pembicaranya. Bagian C, saya biasanya berbicara dengan perlahan ketika saya berbicara dengan seseorang. Dan saya sering menyentuh badan atau bahu seseorang saat berbicara. Ya, yang mana yang paling sering kalian lakukan? Oke, yang ke-8. Bagian 8 ini saya lebih suka membacakan cerita. Jadi dia orang yang suka membacakan cerita daripada mendengarkan cerita. Nah, ini bagian A dipilih. Bagian B, saya lebih suka mendengarkan cerita daripada membaca cerita. Oh iya, kalau bagian B itu dia senang diceritakan gitu, daripada dia yang harus membaca cerita tersebut. Ya. Nah, bagian C, saya lebih suka melakukan contoh peragaan daripada membuat laporan tertulis atas suatu kejadian. Ini orang yang suka bikin laporan-laporan kegiatan ya.
bagian C. Oke, sudah ya? Ini tidak cukup 1 menit, pasti dengan mudah dipilih. Bagian nomor 9, ini lagi 2 nomor sebelumnya, itu nomor lagi ya. Bagian 9, A, saat membaca, saya lebih suka membacanya dalam hati, serta kadang-kadang membayangkan apa yang saya baca. Taliwakna. Bagian B, saat membaca, saat saya membesarkan suara saya sehingga jelas saya dan orang lain mendengarnya. Bagian C, saat membaca biasanya saya menggunakan jari saya untuk menunjuk kalimat yang saya baca. Jadi silakan dipilih yang mana yang sering kalian lakukan. Oke. Oke ya, sudah. Oke, sudah ya. Next, 2 nomor terakhir. Pernyataan nomor 10. Nomor 10 bagian A, saya tidak mudah terganggu dengan kerebutan pada saat saya membaca. Bagian B, saya akan sangat terganggu apabila ada orang yang berbicara saya akan sangat terganggu apabila ada orang yang berbicara pada saya saat saya sedang nonton TV. Oh ya. Bagian C dipilih jika saya paling mudah belajar dengan mempraktikkannya langsung. Oke? Ya, usahakan tidak ada nomor soal yang terlewati ya. Kalau lewat saya kembali lagi nomor berapa yang belum dipilih. Oke, nomor terakhir, nomor 11. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang hadir siang ini, nanti rekamannya akan diberikan. Jadi ini sebenarnya konsennya sekarang ini adalah untuk siswa-siswi ya, untuk siswa-siswa. Jadi tapi nanti materinya ini nanti bisa Bapak Ibu share nanti ke siswanya untuk mengetahui gaya belajarnya. Oke, jadi ini yang terakhir nomor 11 akan dipilih. Silakan dipilih ya A, B atau C. Saya suka mencatat perintah atau instruksi yang disampaikan kepada saya. Nah, itu A dipilih ya kalau perasaannya seperti itu. Ya, sering seperti itu. Kemudian bagian B, saya dapat mengingat dengan mudah apa yang orang katakan. Kemudian bagian C ini sangat sulit bagi saya untuk duduk diam dalam waktu yang lama. Oke. Oke, sudah ya. Kalau ada yang terlewati, kalau ada yang ini nak, tolong diperhatikan ya, jangan sampai ada nomor soal yang terlewati. Supaya saya ini, slide berikutnya ini jawabannya ya. Oke, kalau ada nomor yang terlewati disebutkan saja nomor berapa. Nomor berapa nak? Nomor 10 ya? Oke, nomor 10. Jadi nomor berapa? Ada 11 nomor. Usahakan terisi semua. Ya, kalau ada yang belum diisi pilihannya saya akan kembali ke nomor yang belum dipilih itu. Jadi kita santai-santai saja ya. Anggap siang ini adalah hari libur yang menyenangkan. Santai-santai saja. Nomor berapa lagi yang belum ada? Nomor 9. Oke. Kalau sudah diisi semua, silakan instruksi berikutnya adalah dihitung ya totalnya A berapa, B berapa, C berapa. Dihitung totalnya. Saya keluar dulu ya, saya stop sharing dulu.
Oke, saya stop sharing. Silakan kalian hitung dulu ya, dihitung dulu ada berapa, ada berapa A, ada berapa B-nya, ada berapa C-nya. Dihitung dulu ya semua. Oke, sudah ya, sudah dihitung? Oke, bagus, sudah dihitung semua A, B dengan C-nya. Dihitung ya A-nya berapa. Saya mau tanya dulu deh sama satu-satu dulu. Jadi kita santai-santai saja ya. Fitri Alia Balkis. Fitri, halo Fitri. Aktifkan mic-nya nak, Fitri. Langsung banyak yang live ini gara-gara saya mau tanya. Fitri, berapa A-nya nak, Fitri? Iya, Pak. Baru kah masuk, Pak? Berapa A-nya? Oh, baru masuk. Enggak, Oke. baru masuk. Oke, siapa ini yang dari tadi ikut? Regina. Halo, Regina. Regina. Kalau saya mau tanya moderator, Danisa. Danisa, berapa A-nya Danisa? A-nya Pak, Ya. A-nya 3, A, B, B-nya 4, 4. Apa yang paling banyak? B sama C. B sama C. Oke, mantap. Saya mau ambil yang laki-laki lagi deh tanya. Farhan, Andi Farhan Trisaputra. Halo Farhan. Aktifkan mic-nya dulu nak Farhan. Atau kalau Haidir, berapa Haidir? Coba disebutkan. Totalnya A, B, C-nya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, berapa A, berapa B, berapa C-nya? Kalau jawaban saya total A ada 2, total B ada 7, sedangkan total C ada 2. Yang paling banyak B. Iya, total B, Pak. Paling banyak. Oke. Baik ya. Sebelum saya bahas kenapa kalau banyak A, kenapa kalau banyak B, kenapa kalau banyak C, ini saya mau perlihatkan satu video yang sangat menarik, yang sangat menginspirasi ya, adik-adik semua, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Ada video yang saya mau putarkan. Mudah-mudahan video ini tidak berat ya, tidak berat maksud saya, bisa teman-teman semua, Bapak Ibu, siswa-siswi, tidak berat kalian ini nonton. Saya mau putarkan satu video yang sangat menginspirasi ya. Nanti boleh kalian nonton. Tunggu dulu ya, saya mau sabar ya. Ini saya mau share screen. Oh, belum. Oke, saya mau share screen dulu. Semoga video ini menginspirasi ya, menginspirasi bagi kita semua. Bisa enggak? Bisa video diputar ya Pak Imron? Bisa Pak, bisa. Bisa. Oke, coba saya mau putarkan satu video yang sangat menginspirasi. Semoga video ini bisa menginspirasi bagi kalian ya. Tunggu dulu ya. Saya mau. Sudah dilihat ya? Masih Sudah dilihat? Ini. Masih folder Pak. Oh. Oke, tunggu dulu ya. Ini. Oke, saya mau putarkan satu video. Ini sudah ya? Ini sudah dilihat ya? Oh, persentase saya yang salah berarti. Tunggu dulu Pak ya. Ini
Uh, Stop sharing dulu ya. Dulu. Ini apa yang dilihat di sini? Ada dua, ada your enter screen atau window? All window, Pak. Oh, all window. All window. Terus apa ya di sini? Dipilih foldernya ya? Iya. Dipilih foldernya. Terus ada di sini ya. Baru saya putarkan langsung videonya. Ini nampak? Belum masih folder yang Oh, kelihatan ini. belum. Aduh, kenapa ya? Kalau Apanya itu? Apanya ini ya? kalau yang paling atas pilihan dari presentasinya apa, Pak? All screen. Dari presentasi. Oh, tunggu dulu. Coba saya kembali. Yang paling atas itu Pak Imron, your enter screen. Ya, boleh. Coba. Coba ya. Tapi yang ada cuma tampilan Google Meet-nya. Yang itu, Pak. Oh, begini ya? Baru diarahkan ke foldernya. Oh, gitu. Begitu ya. Baru saya putar videonya ya. Saya nyalakan videonya. Sudah. Oke. Sudah dilihat ya? Iya. Sudah dilihat ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, ini video yang sangat menginspirasi ya. Boleh kalian lihat sampai selesai. Suaranya hilang ya, Pak? Iya, memang. Oh, Tunggu. suara videonya. Iya. Iya. Belum ada suaranya memang.
Iya. Oke, ini videonya sangat menginspirasi ya. Makanya ada dari semua ya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Di awal tadi itu saya menyuruh kalian untuk menuliskan semua cita-citanya, impiannya, ya. Karena seperti itu, semua impian itu cita-cita harus ditulis, jangan cuma disimpan di kepala. Mimpi apapun itu, cita-cita apapun itu wajib kalian tulis supaya kalian tidak lupa. Yakin kalau kalian sertai usaha dengan kerja keras, belajar, maka saya yakin tulisan yang kalian ini catat cita-cita yang kalian tulis di kertas itu berselusa maka tinggal coretan saya. Ini pengalaman ya buat adik-adik semua ini. Itu saya sering buktikan ya. Saya menuliskan cita-cita ini, impian ini langsung saya coret ya karena sudah dicapai ya. Baik, kita kembali ke masalah yang tadi. Oke, jadi kita lihat pembahasannya ya. Kenapa kalau misalnya banyak A yang dipilih, B yang dipilih, C yang dipilih ya. Saya perlihatkan pembahasannya. Saya lanjutkan tadi. Oke. Jadi sudah ditulis ya. Jadi saya ulangi, cita-cita itu, impian itu harus kalian tulis. Kalau bisa, apa yang kalian sudah tulis itu kalau bisa pajang di tempat yang sering kita lihat. Ya. Bisa di dompet, bisa di binder, di buku, di dalam kamar. Ya, dicopot itu semua poster-posternya yang artis-artis Korea itu yang gagahnya tidak lebih gagah dibanding saya itu dicopot saja, dihilangkan, diganti dengan cita-citanya, impiannya, supaya semakin sering kamu lihat, maka itu yang bisa membuat cita-cita itu akan cepat dicapai. Saya kasih contoh kasus, misalnya begini, ada yang bercita-cita misalnya mau jadi apa ya, misalnya saya ambil contoh saja ya, saya ambil contoh ini contoh saja ya, misalnya mau jadi dokter ya. Untuk jadi dokter itu kan enggak mudah ya. Untuk tesnya saja untuk masuk perguruan tinggi negeri itu agak ini karena dia jurusan yang paling berat untuk dimasuki ya. Nanti kalau kalian mau kuliah misalnya pilih kedokteran. Nah, kalau misalnya suatu ya kalian sudah tulis itu misalnya tahun depan 2021 jadi misalkan ada yang tulis cita-citanya seperti itu. Ya, misalkan dituliskan di kertas itu. Jadi dituliskan tahun 2021 saya sudah kuliah di jurusan kedokteran Unhas. Ini contoh ya, contoh. Nah, kalau kalian sudah tulis kemudian dipajang di dinding kamarnya misalnya ataupun di dekat-dekat lemari, ya misalnya kalian duduk-duduk nongkrong ya di depan rumah, tiba-tiba datang temanmu mengajak, anggaplah ini pandemi sudah lewat ya. Datang temanmu ajak ke jalan, bilang ayo kita ke mall. Oke, tunggu. Ya kamu bilang begitu kan? Pas masuk di kamar, mau ganti pakaian, sudah ganti pakaian ya. Tinggal jilbab, misalnya untuk cewek ini ya. Tinggal mau pasang jilbab, pas bercermin di lemarinya, tiba-tiba terlihat di cita-citanya itu kan, kelihatan. Wah, tahun depan ini saya sudah harus kuliah kedokteran. Dan ini tidak mudah masuknya. Wah, ini saya harus belajar dibanding pergi jalan-jalan. Ternyata keluar ke depan rumah ya, sampaikan ke temannya, maaf bro, saya tidak sempat bisa temani jalan. Kenapa? Karena saya mau belajar. Woi, mantap. Kan bisa ya, kalau seperti itu kan bagus. Ya. Ya kan kalau ada cita-cita seperti itu kan jelas. Jadi memang kalian itu harus belajar itu harus punya yang jelas supaya jalannya kalian itu lebih teratur. Belajarnya juga teratur. Oke, coba dilihat ya. Ini ada di slide yang berikutnya. Penjelasannya ya, hasil kuis. Nah, jika kebanyakan jawaban Anda adalah A, maka Anda cenderung pelajar visual ya. Jadi kalau kalian dicatat memang di situ di kertasnya, oh saya pelajar visual. Bagian B, jika kebanyakan jawaban Anda adalah B, maka ternyata Anda adalah pelajar auditori, cenderung pelajar auditori. Kemudian kalau kebanyakan C dipilih,
maka Anda adalah cenderung pelajar kinestetik. Ya, jadi yang belum tahu bagaimana gaya belajarannya kalian, maka inilah gaya belajarannya, ya. Karena kalau kalian dari nomor 1 sampai 10 itu kan kalian hanya dijawab secara spontan, maka inilah hasilnya dari dari yang kalian pilihan tadi. Jadi yang harus kita pahami adalah gaya belajar ini sebenarnya cerminan karakter kita, ya kan? Cerminan karakter. Makanya di awal saya beri kasus bahwa masing-masing siswa itu, masing-masing pelajar, masing-masing orang itu karakternya beda-beda. Maka bisa dipastikan bahwa gaya belajarnya beda-beda juga. Ya. Jadi intinya adalah mulai hari ini kalian belajar itu tidak mesti lagi ikut-ikutan. Gaya belajarnya si A seperti dia lebih suka main game, ya jangan juga ikut-ikutan. Saya juga main game juga. Buktinya ada temanku main game juga tinggi nilainya. Ternyata saya main game itu tidak bagus nilaiku. Ya jangan diikut-ikuti seperti itu, ya. Karena lain orang itu lain gayanya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana penjelasannya. Di slide berikutnya akan saya jelaskan ciri-cirinya visual ya, ciri-cirinya beserta tips belajar yang cocok untuk pelajar visual, auditori ataupun kinestetik. Yang saya bahas yang pertama adalah visual dulu ya, visual. Oke, jadi visual ini adalah belajar dengan memanfaatkan indera penglihatan. Oke, nah ciri-cirinya seperti ini. Ciri-ciri pelajar visual di sini, ya ciri-cirinya dulu ya. Sebentar saya berikan tipsnya. Orangnya sangat rapi dan teratur. Ya, jadi bisa kamu lihat ya temanmu yang hari-harinya rapi sekali, maka dia orangnya visual. Bicaranya cepat, macam saya ya. Bicara saya ini cepat sekali. Ya, nanti saya percepat lagi sebentar ya. Orangnya sangat teliti. Orang yang sangat mementingkan penampilan. Orang yang mementingkan penampilan di sini, ya misalkan, ya dia jalan, pas lihat lewat di mobil ada cermin, ada kacanya, ya bercermin lagi, berkaca lagi, ya. Itu sangat mementingkan penampilan. Mau berangkat saja, itu butuh 2 jam dia rapikan sebelum dia pergi. Orang yang visual itu yang begitu. Jangan ditegur. Wih, lamanya ini berpakaian. Jangan ditegur seperti itu, enggak boleh. Itulah cirinya, itulah ciri khasnya. Jadi mulai hari ini, ya hilangkan semua pikiran-pikiran negatifnya. Ya, buang semua itu pikiran-pikiran negatifnya, karena tidak ada gunanya. Ya, jadi mulai hari ini kita harus selalu berpikir positif, optimis. Ya, jangan pesimis, harus optimis, berpikiran positif. Ya, enggak apa-apa ya, kita terlambat kembali ke jalan yang lurus ya, seperti ini. Jadi oke, saya ulangi ya. Jadi orangnya sangat rapi dan teratur, bicaranya cepat, orangnya sangat teliti, mementingkan penampilan, lebih mengingat apa yang dilihat, tidak terganggu oleh kerebutan. Nah, biasanya orang visual itu tidak terganggu dengan kerebutan. Kenapa? Karena dia belajar dengan mata, bukan dengan telinga. Kalau orang editori, dia belajar dengan telinga, mendengar. Kalau visual, dia mengandalkan matanya dalam belajar. Ya, ya coba diperhatikan teman-temannya ya, yang orang visual itu, dia belajar, dikasih bunyi keras-keras musik, tidak terganggu dia. Seperti itu kan. Kemudian orangnya membaca cepat, mencoret-coret jika bicara di telepon. Dia orang mencoret-coret jika dibicara di telepon. Sering lupa menyampaikan pesan verbal, menjawab pertanyaan dengan singkat. Ini yang pernah saya alami ya, teman-teman semua, adik-adik semua ya. Ini yang pernah saya alami, menjawab pertanyaan dengan singkat. Ya, kita setengah mati, apalagi kan sekarang ini chat ya, curhat ini panjang lebar. Kita kirimkan orang, pesan, chat. Apa dibalaskan? Dia balaskan apa? Oh, iya, kan begitu ya. Ini jangan emosi dengan seperti itu. Orang visual cenderung, kita sudah panjang lebar kan. Besok kita jalan ya di mall, ada cara begini, ada begini-begini, kamu harus pakai yang begini. Apa dibalaskan? Oke. Kan seperti itu ya. Ini kan bikin emosi yang begini ya. Bikin emosi. Tapi, makanya saya bilang, ya karena kalian sudah tahu
ciri-cirinya orang visual itu seperti itu, maka jangan lagi berpikiran-pikiran seperti itu, ya. Apa salahnya kita berpikiran positif? Karena kalau kita berpikiran positif, manfaatnya bukan ke orang lain, tapi manfaatnya adalah ke diri sendiri. Mengakibatkan kita senantiasa memiliki jiwa yang besar, menerima semua, ya, seperti itu. Sehingga perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, perbuatan-perbuatan kita itu selalu cenderung ke hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana cara belajar untuk orang visual? Nah, ini dia ya. Ini cara belajar untuk orang visual. Yang pertama adalah bersihkan dulu, rapikan tempat belajar kamu terlebih dahulu. Jadi dibersihkan dulu, rapikan. Ya, orang visual itu suka dengan keindahan. Orang visual itu sangat suka dengan estetika, keindahan. Maka rapikan dulu tempat belajarnya supaya kita lebih nyaman belajar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, gunakan stabilo yang berwarna-warni untuk menandai kata-kata yang penting. Ya, jadi kita gunakan stabilo. Jadi misalkan macam saya ini matematika ya. Jadi saya sering sampaikan ke anak-anak ya, ada rumus-rumus yang penting yang seperti itu, rumus-rumus kreatif yang saya berikan, itu tolong diberikan warna yang mencolok. Bukan tujuannya untuk pas ulangan buka buku, menyontek, dilihat langsung rumusnya, enggak begitu. Enggak begitu, tapi supaya bukumu itu berwarna-warni, cantik kelihatan ya. Itu untuk orang visual. Nah, gunakan buku yang memiliki gambar-gambar ilustrasi yang lebih banyak dalam belajar. Orang visual itu dia suka sekali dengan komik dibanding novel biasanya ya. Belajarlah melalui video, multimedia dan animasi. Tulislah rumus-rumus, konsep-konsep teori secara singkat dengan kata-katamu sendiri pada kertas. Dan ini bukan DNA ya. Ini dan jadikanlah sebagai poster dalam kamarmu. Itu saya bilang tadi, ya. Dengan begitu kamu akan sering melihatnya. Yang keenam, kalau tulisanmu kurang baik, bagi yang merasa ini kurang baik tulisannya, berusahalah untuk memperbaikinya. Belajarlah menulis dengan tidak terburu-buru. Tulisan yang indah dan rapi bagi orang visual akan menjadi daya tarik tersendiri. Ini ya, yang visual bisa ini ya, bisa diselesaikan ya. Nanti yang siswa-siswi yang hadir pada siang hari ini boleh nanti kalian bandingkan ya. Kalau tadi kalian pilih kebanyakan A, maka ciri-cirinya seperti ini, dan saya yakin ini ada pada diri kalian. Cuma kalian mungkin tidak menyadarinya ya, kalian tidak sadar. Oke, jadi seperti ini caranya orang belajar visual, ya. Jadi dibersihkan tempat tidurnya, kemudian gunakan stabilo yang berwarna-warni untuk menandai rumus-rumus yang penting, kata-kata yang penting. Gunakan buku yang memiliki gambar-gambar. Kita bisa juga belajar melalui video, animasi. Kemudian kalau tulisannya kurang bagus ya, maka kita sebaiknya berusaha untuk memperbaikinya. Menulislah dengan tidak terburu-buru agar tulisannya menjadi baik, indah, karena keindahan dan kerapian bagi orang visual akan menjadi daya tarik tersendiri. Oke, ini untuk bagian orang visual ya. Nah, sekarang untuk auditori. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau berikan lagi permainan lagi ya. Kalau tadi sudah saya berikan video, nah ini pokoknya banyak saya akan berikan ya. Saya stop sharing dulu. Oke, semoga masih semangat. Saya mau stop sharing dulu. Di mana stop sharingnya ini ya? Tersembunyi tadi. Oh ya, sudah ada. Saya stop sharing dulu ya. Ini ada yang mau perlihatkan ya. Semoga kita ini. Saya mau pahami dulu karakternya kalian ya. Saya mau pahami dulu karakternya kalian. Jadi yang sempat hadir Bapak Ibu juga bisa, enggak apa-apa ya, gabung-gabung di sini. Ada yang mau perlihatkan. Jadi saya mau kenal karakternya ya. Jadi berbagai cara yang dilakukan untuk mengenal karakter seseorang.
ya. Ini. Tapi yang saya mau perlihatkan di sini adalah bagaimana mengenal kepribadian seseorang dilihat dari cara kentutnya. Wah, ini mantap sekali nih. Dilihat ya. Danisa, dilihat Danisa? Dilihat, Pak. Oke, sudah dilihat ya. Oke. Jadi saya mau ini ya, ada ternyata cara mengenal karakter seorang, kepribadian seseorang dengan dari cara kentutnya. Oke, yang pertama adalah orang yang jujur. Jadi dia orangnya jujur. Bagaimana sih karakternya orang jujur? Dari cara kentutnya. Ini dia. Orang yang mengaku kalau habis kentut. Berarti dia orangnya jujur. Ya, dia orangnya jujur. Oke, jadi kalau orang jujur itu kalau dia mengaku kalau dia habis kentut, dia orang jujur. Ternyata ada juga orang yang tidak jujur. Ada orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur. Di sini orang yang kalau kentut terus menuduh orang lain. Dia orang yang tidak jujur itu, tidak baik ya, tidak bagus orangnya. Oke. Kemudian ada orang yang sabar. Wih, Masya Allah, ini orangnya sabar sekali nih. Bagaimana cara kentutnya orang yang sabar? Orang yang menahan kentutnya sendiri. Ini orang yang sabar. Oke. Kemudian ada orang yang pede. Orang-orang yang terlalu percaya diri. Orang yang pede di sini adalah orang yang kentutnya kencang tanpa rasa bersalah. Kemudian ada orang yang sadis, kejam. Wah, bahayanya. Bagaimana cara kentutnya orang yang sadis atau kejam? Ini dia. Orang yang sesudah kentut lantas mengibas-ngibaskan baunya ke orang lain. Ini mantap ini. Sering dilakukan ini. Dan ini mungkin sering dilakukan ya. Oke. Kemudian ada orang yang suka menteror. Ini orang yang suka menteror, teroris. Bagaimana cara kentutnya teroris? Orang yang suka meneror. Orang yang kentutnya tak bersuara, tapi baunya minta ampun. Ya, oke. Kemudian ada orang yang pemalu. Ini macam saya ini ya, pemalu banget. Malu-maluin. Nah, bagaimana orang yang pemalu? Orang yang pemalu itu orang yang kalau kentut tidak bunyi, tapi merasa malu sendiri. Pemalu itu. Kemudian ada orang yang strategis. Wah, ini jago berperang ini ya. Orang-orang begini harus direkrut sebagai pasukan. Bagaimana orang yang strategis? Orang yang strategis itu kalau orang yang menyamarkan kentutnya dengan cara kentut sambil tertawa-tawa. Wah, ini mantap. Jadi pas ribut suasana, dia langsung kentut supaya tidak ketahuan kentutnya. Tidak ketahuan kalau dia kentut. Kemudian ada orang yang bodoh ya. Orang bodoh ini adalah orang yang sehabis kentut terus menarik nafas dalam-dalam untuk mengganti angin yang keluar. Tidak mau rugi ini ya. Kemudian ada orang yang hemat. Orang yang hemat di sini orang yang mencadangkan kentutnya dikeluarkan sedikit-sedikit. Kemudian ada orang yang pelit. Ini orang yang pelit ini, tidak mau berbagi. Orang yang senang mencium kentutnya sendiri. Dan orang yang ramah adalah orang yang suka mencium bau kentut orang lain. Ada orang yang kreatif. Mantap sekali ini orang yang kreatif. Orang yang kreatif adalah orang yang senang kentut di dalam air biar bisa bunyi keletuk-keletuk. Percepat saja ya. Ini mantap ini. Orang yang sok kuat. Jadi orangnya kuat ini, sok kuat ini kalau orang yang kalau kentut sambil ngadain sekuat-kuatnya. Ada orang pintar malah. Ya, dari cara kentutnya bisa kita tahu, oh dia orangnya pintar. Orang yang bisa menghafal bau kentut orang lain. Ini yang terakhir, orang yang sial ini. Bagaimana orang yang sial? Orang yang merasa mau kentut,
tapi ternyata yang keluar adalah 4. Oke, sudah ya. Jadi berbagai cara dalam membaca karakter seseorang, ya. Jadi memang banyak cara yang bisa dilakukan dalam membaca karakter seseorang. Nah, yang berikutnya saya mau lanjutkan pembahasan yang tadi ya tentang visual. Visual sudah ya. Ini visual sudah. Nah, sekarang adalah orang auditori. Ini kita langsung selesaikan saja ya. Orang auditori adalah orang yang belajar dengan memanfaatkan indera pendengaran. Ya, seperti ini ya, ciri untuk pelajar auditori. Jadi orang yang pelajar auditori di sini ada 11 ciri-cirinya, ya, ada 11 ciri-cirinya. Yang pertama adalah bicara pada diri sendiri saat bekerja. Kemudian orangnya terganggu oleh keributan. Kemudian mengucapkan tulisan saat membaca. Jadi bagian nomor 1 ini ya orang yang suka bicara sendiri ya saat dia bekerja. Biasanya kan ada orang begitu, orang auditori itu ya. Kemudian orang yang terganggu oleh keributan. Kenapa? Karena dia memang dalam belajar dia mengandalkan telinganya. Mengucapkan tulisan saat membaca, lebih suka mendengar. Orang yang dapat mengulangi dan menirukan nada. Biasanya yang kelima ini biasa ada siswa ya naik PT-PT ya, naik mobil sewa ke sekolah. Dia dengar lagu baru ya, pas turun dari mobil, sebentar begitu dia bisa langsung hafalkan ya lagunya. Itu bagus sekali pendengarannya ya, berarti dia orangnya auditori. Hebat bercerita, dia orangnya suka bercerita, macam orang-orang stand up komedi ya. Orang yang kesulitan menulis, bicara dengan irama terpola, suka musik dan bernyanyi, lebih mudah mengingat apa yang dibicarakan, serta lebih suka humor lisan daripada komik. Nah, ini. Begini ciri-cirinya untuk orang auditori. Ya. Oke. Bagaimana cara belajar untuk orang auditori? Orang auditori adalah seperti ini. Carilah tempat yang sunyi dan tenang sebelum Anda belajar. Jadi, kita cari ya tempat yang tenang sebelum kita mulai belajar. Ya. Jika Anda suka mendengarkan musik, ya, maka pilihlah musik-musik yang slow, instrumen. Sebab musik yang memiliki lirik justru akan membuat konsentrasi Anda terbagi. Jadi, boleh sebenarnya meskipun orang auditori ini terganggu dengan orang yang belajar dengan mendengar menggunakan telinga, tidak apa-apa kita belajar sambil putar musik tapi yang instrumen yang tidak pakai lirik, ya seperti itu. Kemudian perbanyaklah diskusi dengan teman-teman kamu, dengarkan dan simak baik-baik penjelasannya. Duduklah pada bangku di bagian depan saat di kelas. Beri intonasi pada kata-katamu pada saat menghafal, serta rekamlah suaramu ketika menghafal dengan menggunakan HP. Dan dengarkanlah menjelang tidur sekitar 15 menit, dan saat bangun, dengarkanlah kembali selama 10 menit. Ya. Jadi ini cara belajar yang bisa saya berikan untuk orang auditori. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, kinestetik. Kinestetik ini adalah orang yang belajar, cara belajarnya ini dengan cara, keluar. Dulu ya. Oke, jadi tadi sudah auditori, sekarang kita masuk ke kinestetik. Jadi kalau visual itu adalah orang yang belajar dengan memanfaatkan indera penglihatan,
Dan auditori adalah belajar dengan memanfaatkan indera pendengaran. Nah, sekarang bagaimana cara belajar untuk orang kinestetik? Jadi kinestetik itu adalah belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Ya, oke. Nah, seperti ini ya ciri-cirinya untuk belajar kinestetik. Jadi yang pertama bicaranya pelan, ya. Kemudian menanggapi perhatian fisik, ya. Kemudian berdiri dekat ketika berbicara, orangnya banyak bergerak. Ini kita percepat saja ya, sudah hampir selesai. Kemudian perkembangan ototnya bagus. Kemudian menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian. Kemudian yang ketujuh, belajar melalui praktek. Ini ya ciri-cirinya. Menghafal dengan cara berjalan, menggunakan jari sebagai penunjuk saat membaca. Ya, tidak bisa duduk lama. Ya, jadi orang yang tidak bisa duduk lama ya, bukan berarti dia ambeien, tidak begitu, ya. Nah, kemudian tidak dapat mengingat geografi kecuali pernah ke tempat tersebut. Mau melakukan segala sesuatu serta suka permainan yang menyibukkan. Oke. Nah, jadi ini ciri-cirinya ya. Untuk yang kinestetik, kalian bisa bandingkan ya, bisa dibandingkan bagaimana ini dominannya ya, dominannya ada di sini. Lalu bagaimana ciri-ciri bagaimana cara belajar untuk orang belajar kinestetik? Ya, jadi cara belajar untuk orang kinestetik adalah ini. Yang pertama, carilah tempat yang sedikit tidak formal dalam belajar yang memungkinkan kamu dapat bergerak leluasa. Misalnya taman, ya, di hutan, di bawah pohon, museum, pantai, atau duduk di atas kursi goyang. Kemudian perbanyaklah kegiatan-kegiatan di laboratorium. Bergabunglah dengan klub-klub sains di sekolahmu. Jika kamu ingin menghafal teks, maka ulangi hafalanmu sambil menuliskan kembali di kertas. Gunakan tanganmu pada saat berbicara dengan menghafalkan sesuatu. Tapi ingat, berikan makna simbol pada setiap gerakan. Ya. Kemudian yang terakhir, latihlah dirimu selalu dengan mengerjakan soal-soal yang ada setiap hari. Belajarlah dengan memberikan jeda pada otakmu. 20 menit belajar, 15 menit istirahat. Jadi, ini ketiga gaya belajar ini sebaiknya kita miliki ya, meskipun kita dominan meskipun kita dominan B misalnya, berarti auditori, kemudian berarti tidak menutup kemungkinan kita harus memiliki ketiga gaya belajar ini. Apakah dia apakah itu tentang visual atau mungkin estetik. Kenapa saya katakan harus kita miliki yang seperti itu? Supaya kalau misalnya besok lusa kita berada di lingkungan yang ribut, berarti kita tonjolkan visual. Begitupun, misalnya kalau kita mau belajar ini, misalnya mau belajar IPA, berarti yang butuh praktek, berarti harus dimunculkan jiwa kinestetiknya. Karena kinestetik itu adalah orang yang bisa memahami pelajaran kalau dia langsung praktekkan, ya seperti itu. Kemudian ini juga bisa kalian gunakan. Kalau misalnya kita mau memahami seseorang. Karena saya ulangi tadi, visual itu, gaya belajar itu ada 3. Itu sebenarnya cerminan karakter seseorang. Ya, kinestetik itu ciri-cirinya kan seperti itu. Menanggapi perhatian fisik, ya, visual, orang yang sangat mementingkan penampilan, serta orang auditori itu dengan indera pendengaran. Jadi kalau misalnya kita bergaul sama orang-orang visual, maka ketika kita misalnya mau pergi jalan, kita harus sabar. Dia paling mementingkan penampilannya, kita harus sabar.
Ya, sabar. Misalnya dia mau perhatikan penampilannya, kemudian baru dia berangkat. Itu contoh kasus ya. Begitupun kalau misalnya kita bergaul dengan orang kinestetik itu ya orang yang apa ya namanya bicaranya pelan. Jadi orang orang auditori ataupun orang visual yang mau bergaul sama orang kinestetik, maka dia harus melembutkan caranya, memperbaiki cara bicaranya supaya nyaman bergaul dengan orang kinestetik. Nah, jadi itu sebenarnya semacam tips ya bagaimana cara berteman dengan seseorang hanya dilihat dari gaya belajarnya. Lalu ini yang paling terakhir ya, paling terakhir. Lalu bagaimana cara mengetahui karakter seseorang, ya kan? Bagaimana cara memahami karakter seseorang? Bagaimana cara mengetahui gaya belajar seseorang? Tidak mungkin kan kalau kita mau ini tidak mungkin kalau misalnya kita baru mengenali orang ya, kita baru bertemu seseorang, tidak mungkin ya kalau kita langsung tanya bilang ini ada soal yang saya berikan ada 11 nomor, tolong diisi. Ya, tidak mungkin kan kita seperti itu. Ya, kita bilang untuk apa ini? Bilang jawab saja. Saya mau kenal karaktermu yang tidak mungkin. Maka caranya yang paling cocok ya dalam mengenali karakter itu belajar itu adalah dengan cara melihat pergerakan matanya. Ya. Kalau orang visual itu kalau dia cenderung melihat ke atas, auditori itu kalau dia cenderung melihat ke depan, kinestetik itu adalah orang yang cenderung melihat ke bawah, ya seperti itu. Oke, saya kira untuk sementara dulu ini pengenalan gaya belajar. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Oke, saya kembalikan ya ke moderator. Silakan Danisa. Terima kasih Pak. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Pak Amran Hapsan, SSI, SPD, MPD pada hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya. Ya, jadi sebentar ini saya mau perlihatkan video. Jadi kalau yang tadi itu ada video yang sangat menginspirasi, video yang bisa membuat motivasi terutama adik-adik ini ya. Ini bagus, nanti ada kelanjutan dari video yang tadi. Kalau jadi video yang tadi yang saya putarkan itu adalah namanya Danang Prabowo ya. Ini orang yang sangat hebat ya. Dia seperti itu, dia menuliskan semua cita-citanya, impiannya di kertas, kemudian semua cita-citanya, impiannya itu dia berhasil ini ya gapai. Tapi ada satu tadi yang impiannya itu belum kelihatan di situ, yaitu mengibarkan bendera sang putih di gunung tertinggi ya, di Gunung Fuji. Jadi sambil menunggu pertanyaan yang mungkin ada, saya mau putarkan satu video terakhir dari video kelanjutan dari video tersebut ya. Ini saya mau perlihatkan. Ya. Bisa disimak ya. Oke, saya mau kembali perlihatkan satu video yang sangat menginspirasi. Ini sama caranya tadi ya, kita masuk di folder begitu. Ini sudah kelihatan ya, Danisa? Sudah kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh iya. Ini video yang sangat menginspirasi ya, bisa kalian lihat. Tidak ada suaranya, Pak, memang. Ada suaranya ya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Kenapa tidak ada ya? Padahal tadi ada. Tidak ada juga tadi, Pak. Oh, tunggu dulu.
Oh, yang tadi juga nggak ada suaranya. Nggak ada, Pak. Oh, kenapa bisa nggak ada ya? Oh, jadi video yang tadi yang saya putarkan itu nggak ada suaranya ya, Denisa? Iya, Pak. Ada Pak, tapi Nggak terlalu ini ya. Oke, kalau begitu nggak ini ya, nggak usah. Oke, kalau nggak apa-apa ya, kita lanjut saja. Kalau tidak ada, nggak apa-apa begitu saja. Danisa, nanti Danisa ambil alih saja. Kalau ini sudah ada yang bertanya. Silakan, Nak Danisa. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini nggak apa-apa. Oke. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup webinar kali ini. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini dengan tema mengenali gaya belajar siswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada host dan presenter, serta juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke host. Ya, terima kasih untuk Ananda Siti Danisa Anggraini. Semoga ke depan masih banyak pelajar lain yang ingin berpartisipasi di kegiatan Lontara Kids yang tayang di siang hari ya. Kita tidak ambil tayangan malam hari karena berharap anak-anak tetap bisa belajar pada malam hari di rumahnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tadi tercatat sampai 34 partisipan, tapi banyak yang keluar masuk. Kami maklumi karena ini season kedua, edisi pertama, jadi belum terpublikasi secara masif. Mudah-mudahan di edisi-edisi berikutnya jumlah partisipan bertambah lebih banyak lagi. Terima kasih dari Panitia Lontara mengucapkan kepada Pak Amran Hapsan, langganan presenter di Lontara. Semoga ke depan materi-materinya makin banyak, makin bisa disedekahkan sebagai amal untuk kita semua. Saya sebagai host hari ini menutup kegiatan kita sore hari ini Lontara Kids season kedua edisi pertama dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya Pak Imran, saya izin live duluan. Siap. Ini sudah masuk waktu asar Bapak Ibu, silakan yang di waktu Indonesia Tengah kita salat asar dulu yang beragama Muslim. Yang lainnya silakan keluar satu persatu karena room akan kita tutup. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Pak Amrin butuh file, nanti saya komunikasikan Pak dengan Pak Amran. Mudah-mudahan bisa sempat